Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Di depan saya udah ada beberapa botol atau ini tabung ampar. Kali ini saya mau bahas atau berbagi pengalaman tentang kelebihan kekurangan CO2 DIY. Di awal hobi aquascape saya rencananya sih mau main low tech tanpa filter, tanpa injek CO2. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata terasa ada yang kurang sebagai permulaan, dan karena budgetnya juga menyesuaikan, saya pakai CO2 DIY yang ragul, dipakai botol plastik seperti ini. Harganya memang murah, terjangkau buat pemula yang mungkin mau di budget yang minim dulu, atau yang emang budgetnya kurang kayak saya. Ini di toko online paling sekitar 70 ribuan, 75 ribu, 80 ribu lah. Udah satu set. Jadi dapat botol, dapat racikannya juga. Cara meracik dan pemasangannya mungkin bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, bisa diklik di pojok atas atau videonya yang ini. Penggunaan satu bubble per second atau 1 bps, pengalaman saya pribadi bisa sampai 2 minggu, 24 jam non-stop dengan racikan yang sesuai. Untuk racikannya sendiri saya pakai metode ragul yang pakai ragi tape, ada juga yang pakai vermipan dan jelly. Nah, cuman kalau yang saya nggak pakai jelly. Kelebihannya mungkin di harga murah. Nah, kekurangannya atau minusnya adalah tahannya cuma 2 minggu, terus meluangkan waktu buat ngeracik gitu. Terus kelemahan yang lain adalah kalau untuk botol yang ini sebenarnya di botolnya nggak ada masalah, cuman yang pengalaman saya pribadi yang sering masalah adalah ditutup. Pada saat racikan selesai, biasanya di dratnya sini suka ada sisa-sisa ragi atau sisa-sisa gula, atau di bagian dalam tutup ini. Kalau kita tidak teliti, nggak dibersihin dulu, langsung dipasang, nanti si butiran-butiran itu jadi menghambat. Akhirnya kalau kita putar paksa, si tutupnya akan belah. Oke. Ini udah 2 kali ganti, yang hitam sama yang putih sama. Terus kendala yang lain adalah di keran yang ini. Nah, sebenarnya untuk ganti juga murah, karena tutupnya ini cuman harganya 1.500 sampai 2.000 lah satunya. Kalau kerannya ini pakai keran bensin sebenarnya, keran bensin motor. Tinggal cari di bengkel atau di toko spare part juga gampang, harganya sekitar 15.000 sampai 20.000. Nah, karena bosen ganti tutup sama ganti keran di botol yang plastik ini, saya coba pindah ke tabung apar. Ini tabung apar yang 1 kilo dengan racikan yang sama. Tabung seperti ini di toko online sekitar 150 sampai 170 udah satu set. Sudah tabung, dapat double counter, dapat diffuser dan racikannya. Sebenarnya tabung yang ini tuh lebih direkomendasiin buat Cisod, racikan citron soda, karena memang untuk tekanannya lebih kuat dari tekanan tinggi, dan Cisod emang tekanannya lebih dari ragul. Cuma karena dari awal saya udah pakai ragul, jadi sekalian langsung ke botol ini juga pakai ragul. Dengan pemakaian yang sama, 1 bps, 1 bubble per second, itu bisa tahan jadi 1 bulan kalau di tabung yang ini, karena tekanannya lebih stabil. Jadi kalau di plastik ini mungkin ada rembesan-rembesan lewat tutupnya karena plastiknya.
Nah, kalau di sini lebih stabil, si tekanannya lebih gasnya lebih terjaga, jadi lebih awet. Nah, kekurangannya atau kelemahannya ya sama, harus begitu tekanannya habis, gasnya habis, harus racik ulang. Dan ternyata kendalanya sama, yaitu ditutup. Jadi mungkin karena sering dibuka tutup, akhirnya si sambungan regulator ke kerannya ini ada bagian yang retak. Pas di racikan ragul beberapa kali, 2-3 kali racikan itu pressure gauge-nya nggak naik. Jadi saya awalnya saya pikir racikannya gagal. Jadi saya ulang racik, nggak ada tekanan lagi, racik lagi nggak ada tekanan. Lalu saya coba pakai racikan Chisholm. Ternyata ada rembesan air dari sini. Jadi karena tekanan citrum soda itu lebih tinggi, dia bisa neken lebih kencang dan keluar air dari sini. Air citrum sodanya keluar dari bagian sini. Lalu setelah dibuka terus dibersihin, ternyata ada retakan. Nah, mungkin karena sering dibuka jadi ada retak di sini. Dan ternyata regulatornya ini susah dicari di keluar ya. Kalaupun ada, harganya lumayan mahal. Harganya bisa sama dengan satu set tabung ini, satu set tabung dengan dipusat dengan double counter, itu harga untuk regulatornya aja. Nah, karena yang plastik rusak, yang yang tabung apar rusak, dan cari regulatornya susah, akhirnya saya memutuskan beli tabung yang isi ulang. Yang ini saya pakai tabung isi 3 liter. Untuk pengisiannya 90.000 yang ini. Oh ya, kalau yang ragul untuk harga satu racikan itu bahannya aja mungkin hanya sekitar 5.000 satu kali racik, kurang lebih segitu. Itu untuk yang di plastik tahan 2 minggu, yang di tabung apar tahan 1 bulan. Ya bisa dikaliin lah, sekali racik segitu, sebulan berapa, lalu berapa gitu. Nah, kalau di tabung yang isi ulang ini, yang CO2 murni, satu kali isi ulang itu 90.000 untuk 1 liter sampai 1 sampai 5 kilo itu harganya 90.000. Nah, di atas 5 kilo beda lagi harganya. Tapi dengan setelan 1 BPS bisa tahan 8 bulan sampai setahun. Cuman kalau saya di sini pakai buat 2 tank, jadi yang ini ada tank 60x40 yang baru, dan itu yang lama di 50x25. Saya pakai sekitar 3 bps. Kemarin itu pertama habis sekitar 5-6 bulan kalau nggak salah, karena saya lupa awal pengisiannya bulan kapan, tapi sekitar segitu. Nah, sekarang saya pakai di 1 bps dua-duanya karena tanamannya nggak ada tanaman yang butuh CO2, injek CO2 tinggi gitu. Jadi saya pakai di 1 bps, mudah-mudahan bisa lebih awet. Nah, itu dia pengalaman saya tentang CO2 Aquascape. Mungkin bisa ditimbang-timbang bagi teman-teman pemula yang mau mulai hobi aquascape. Untuk pilihan injek CO2 nya mau coba DIY dulu, DIY botol atau DIY tabung apar, atau mau langsung ke tabung isi ulang yang CO2 murni. Kalau ini murah di awal,
tapi harus rajin isi ulang. Kalau yang ini emang di awalnya harus agak bermodal dulu, tapi simpel, hemat waktu lah. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.